Allahumma salli ala nabi. Ilahi anta maksudi wa ridha rahmatika bila ini makatuhu wajabat karamatuhu bibarakati wa bikaramati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad waliyan mursyid Al-Syekh Maksibul Fatanul Arifin. Alhamdulillah wa syukrillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dikaruniai kesehatan, panjang umur dan kesempatan masa untuk sama-sama hadir melaksanakan nikmat amaliyah dan ilmiah manakiban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasahullah. Semoga barakah serta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kirim salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, para ahlul bait, para awliya Allah dan para pengikutnya dari dahulu, sekarang dan akan datang. Semoga kita sekalian diakui sebagai umatnya, memperoleh syafaatul uzma baik di dunia apatah lagi ketika diberi di hari perhitungan yaumul mahsyar, dibangkitkan dan dihimpunkan bersama-sama rombongan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sekali lagi semoga kehadiran kita pada hari ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikrus salihin kafaratun anil dzunub wa sikrus salihin tansurur rahmah wa tahsulul barakah. Memperingati orang-orang saleh adalah daripada dosa, dan memperingati orang-orang saleh diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat limpahan barakah, terutama dari yang punya manfaat. Oleh itu, sebelum kita meneruskan menakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasahullah, marilah kita manfaatkan menakib ini untuk kita mengirimkan doa Al-Fatihah. Pertama, Fatihah kirimkan untuk masjid kita yang Kamil Mukamil Syekh Maksibul Fatanul Arifin. Semoga beliau sentiasa berada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara rohaniah terus membimbing kita semua untuk sentiasa menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi orang yang sentiasa merayakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan, serta istiqamah dalam berzikir kepada Allah sama ada berdiri, duduk maupun berbaring. Diberkati mungkin kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah. Berikutnya tujukan kepada Umi Haji Sofia, juga pengembang
Amanah Kesanan Abidin Anwar serta keluarga besar masjid yang berada di Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga mereka semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna dan kehidupan ini berkati. Dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan diberkati. Pada kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada berikutnya dalam para hadam masjid itu para wakil talqin sama dalam negeri maupun luar negeri. Semoga dilanjutkan usia mereka, ditambah keimanan dan ketakwaannya, jasa ditambah ilmunya demi kepentingan keluar dan keluar, agar mereka dapat menjalankan tugas, diberikan kesehatan yang sempurna, kehidupan yang berkati, dimurahkan rezeki yang halal yang diberkati. Diberkatinya kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusnya Fatihah untuk kedua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umur mereka, diberi kesehatan yang sempurna, ditambah keimanan dan ketakwaan, dimudahkan segala urusan dan mudahkan setiap kendala diberkati. Yang telah meninggal dunia, semoga mereka ditempatkan di tempat yang terbaik bersama para kekasih kekasih Allah. Menjadikan kubur mereka sebagai taman-taman surga, serta terus mereka mendapatkan amal jariah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusnya Al-Fatihah untuk ikhwan dan akhwat mereka kejadian sebalia untuk sengketa Suryalaya di mana saja mereka berada. Semoga Allah mengapa rezeki, mudahkan segala urusan, lancarkan segala usaha. Semoga yang sakit, yang penyakit daripada kebadannya, yang sedang berusaha, semoga usahanya dilancarkan Allah. Yang belum punya pekerjaan, semoga mendapat pekerjaan sebagai sumber rezeki yang baik, serta istiqamah dalam melaksanakan Allah perlihatkan yang sabari Allah dengan Suryalaya. Bibarakatil umil kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terus Al-Fatihah bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga mereka yang telah terkorban dalam serangan Yahudi laknatullah, mereka mati dalam keadaan syahid. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kubur-kubur mereka ditinggal dalam taman surga, dan terus mereka mendapatkan rezeki yang sebagaimana janji Allah. Dan bagi mereka yang sedang berjuang untuk memberi kekuatan kepada mereka, semoga juang yang begitu kuat yang Allah beri kemenangan kepada mereka. Dan juga kepada mereka yang sakit akibat perang, yang sedang menderita luka dan lain-lain, semoga Allah berikan kesabaran kepada mereka dan disembuhkan semula seperti sedia kala. Allah mengajarkan, Allah mengajarkan, Allah mengajarkan, Allah mengajarkan muhimmat, Allah mengajarkan muhimmat, Allah mengajarkan muhimmat. Allahumma ya dafi al-baliyah, Allahumma ya dafi al-baliyah, Allahumma ya dafi al-baliyah, Allahumma ya rabbi al-darajah, Allahumma ya rabbi al-darajah, Allahumma syafi al-amran, Allahumma syafi al-amran, Allahumma syafi al-amran, Allahumma ya mujib al-da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Bibarakatil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terusnya untuk bangsa dan negara kita, semoga bangsa dan negara kita dijauhkan dari malapetaka dan malapetaka, dan juga semoga pemimpin negara dari yang berjualan sampai yang paling rendah dimudahkan urusan mereka, dan ada diri kepada orang-orang yang bertakwa, mempunyai wawasan yang jauh, pemikiran yang cerdas, untuk memimpin bangsa dan negara ini menuju ke warahmatullahi wabarakatuh. Diberkati kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teruskan kepada para Tuhan awal yang sakit, terutama Tuhan Haji Abdul Latif, dan seterusnya siapa saja yang sakit di antara kita. Semoga Allah mengangkat penyakit yang ada pada tubuh badan kita, yang ada pada rohani kita, dan juga penyakit itu semoga Allah menjadikan kepala
Jika ia kita tidak akan merasa ilah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bi barakatil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terusnya kepada kelamin dunia. Pertama, Fatihah bagi Ainatun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sakaan bin Nadir. Seterusnya Datuk Perasuti Asyidah As-Satili Abidallah bin Sim Sadariah bin Ismail Manja bin Abdullah Ijang Samaria Malalia binti Abidallah Ahmad bin Abidallah Samsuddin bin Manja Amrullah bin Manja Muhammad Sayyid bin Manja Umi binti Manja Rasya binti Manja Tajuddin Haji Muji Kajian Mutmainnah binti Haji Abdul Malik Rabatus Sakinah binti Haji Abdul Malik. Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum bi barakatil kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar lillahil hamd. Dan seterusnya bagi kita yang hadir pada hari ini, pertama, semoga keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan baiki jannah, suami yang saleh, istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, yang dicerdaskan mindanya, ditajamkan pikirannya, diharuskan diberkati dan berjaya dunia sampai jannah. Semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga urusan dunia maupun akhirat, dimudahkan rezeki kita yang halal dan diberkati. Dan bagi siapa yang mempunyai perusahaan, semoga perusahaannya dilancarkan Allah. Mempunyai perkebunan, semoga perkebunannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum punya kerja, semoga mendapat kerja yang baik. Yang punya hutang, semoga Allah murahkan rezeki sehingga dapat membayar hutang. Begitu juga yang punya hutang, semoga dikembalikan. Yang belum punya jodoh, semoga mendapat jodoh yang saleh dan salehah. Yang sedang menuntut ilmu, semoga berjaya dalam pelajaran, lagi cemerlang, serta terus ditajamkan nilainya, dicerdaskan pikirannya, dihaluskan untuk diberkati, berakhlakul karimah, dan juga semoga kita dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya.
sehingga dimudahkan segala urusan dan mendapat rezeki yang melimpah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan hajat lam yakafkan himmat Allahumma ya dafiyan da'iyyan Allahumma ya rafiyan darajat Allahumma ya safiyan amran Allahumma ya muhiman darawat Allahumma ya arhamar rahimin Bibarakatil kitab al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ada tugas pada hari ini untuk kami berikutnya untuk pada hari minta kepada Haji Awi sedangkan kali daripada anak Abdul Rahman Rasul Tuan Haji Abdul Najib dan seterusnya Bapak Haji Nasri
insyaallah kepada terus tidak sampai dan terima kasih. Tanbih ini dari Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suralaya di Jambaran Rahmania. Sabda beliau kepada segenap murid-murid pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikurniai Allah Subhanahu wa Ta'ala
kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak timbul keretakan dalam hubungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami sempat bertanya tentang koridor-koridor Naqsabandiyah, mengatur dengan tulus ikhlas, wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat perkara yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya dari sebatasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap adat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpotong oleh pikiran nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat mendidik diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kewajiban yang timbul dari kesuciannya. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti bukannya tambah untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, baik dan payah hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinanya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsapan dalam menindak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta berbagi budi. Bersikap murah tangan mencerminkan hati kita sedar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka yang fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itu kodrat Tuhan. Demikian sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surah Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong-menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Baqarah ayat 6, agamamu untuk kamu, agamamu untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi jangan sekali-kali ikut campur. Coba temukan kekuatan leluhur kita. Hendaklah bersikap beriman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, kemahrifah duniawi, namun sesungguhnya mengingkari nikmat-nikmat Allah,
maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna setor Google. Tidak lain amalan kita menuntut penulisan nafsu bahagia. Amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh pendaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patatan Suralaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian umat. Saya yang Sayyidul Muhammad Al-Arimi. Untayan mutiara. Kata-kata Imam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Abah Sepuh. 1. Jangan menggenggi ulama sezaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berhenti beramal walaupun disakiti oleh orang lain. 5. Harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أولئك الموت فإنهم فريقين بالدين والأموال والتفسير والمهندس وسائر الصالح السوريات المهندسين وإلى أولئك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أولئك الإسلام الطريق والناس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أولئك وإليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين من مخارج الأرض إلى مخارجها ومن جميع أسمائها ومن حقه وإلى المعرفة إلى يوم القيامة ومن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم
الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن سلام بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء صاحب الناس وقال الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الصلاة الجامعة الحمد صلاة تامة على سيدنا محمد الذي يتعلم بالفوائد وتنال بالفوائد وحسن الخالق ويستغفر الله لمن المرسلين ولا عليه وسلم بكل رحمة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما على سيدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah kita serta selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada kita dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabatnya sahabat yang Allah serta hidupnya sampai hari ini. Ini kelima sudah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dari kita kumpul dan alifkan lagi dari kita tampil profil di mana Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan mengaji ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berkahnya pada kita sekalian. Dimudahkan rezeki halal daripada malam kata dunia dan akhirat. Rezeki makanan yang maksud kita dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya mengaji dari murid Syekh Abdul Qadir atas petunjuk Quran.
Diriwayatkan pada suatu hari Syekh Muhammad Haji sedang mengajar guru. Mereka dalam hatinya bahwa tarikat Syekh Abdul Qadir itu lebih sekali daripada tarikat-tarikat lainnya. Gurunya itu Syekh Abi Isa Maghribi mengetahui pula apa yang ada dalam hati mereka. Lalu beliau berkata, apakah kamu mengetahui tentang kedudukan Syekh Abdul Qadir? Jawab oleh Syekh Ahmad Zaini, saya tidak tahu. Lalu bukunya menjelaskan, perlu diketahui bahwa Syekh Abdul Qadir itu memiliki 12 surat sifat kemuliaan. Kalau lautan dia cintanya dan perbuatan dia cintanya, manusia, malaikat dan jin sebagai penulisnya, maka tidak akan mampu dari sifat-sifat dari diri yang dimiliki beliau itu. Mendengar penjelasan dari kemuliaan itu, dia makin bertambah hafal sayang kepada Syekh Abdul Qadir. Hatinya berbisik, salah satu harapanku dan kalau tinggal dunia sebelum aku mendalami dan mengamalkan kebaikannya. Kemudian dengan kemauan yang keras, karena ia menuju ke waktu. Setibanya di sebuah gunung di wilayah Aceh, gunung mengalir sungai, ia mengambil wudhu untuk bersembahyang. Setelah beristirahat di tempat itu, angin bertiup sepoi-sepoi basah mengimbasi badan dan hati, kejadian dan kejadian. Di dalam itu, ia bermimpi di Syekh Abdul Qadir. Beliau memohon dan setelah dijawab. Saya mengucapkan berdiri mengulangi keadaan beliau. Mari sini berbeda lagi. Kata beliau sambil mengenalkan maksudnya dan setelah itu beliau sekolah Syekh Ahmad Zaini dan berkata, wahai Ahmad Zaini, karena kamu sudah menjadi muridku dan menjadi anakku dengan beliau Allah, Allah. Lalu beliau menghilang dan membawa Syekh Ahmad Zaini dari dunia. Mahkota dan sebuah yang melekat pakai dan kepalanya. Lalu ia bersujud atas sifat Allah yang telah diterimanya. Kemudian ia pulang kembali pada gurunya, lalu membaca mahkota bergerak dan setelah itu hanya pulang tiga dari Syekh Abdul Qadir dan menceritakan dalam peristiwa yang telah dialaminya. Guru berkata, wahai Ahmad Zaini, mahkota dan sebuah itu adalah suatu rekor. Kemudian dan berkata bagimu. Dan kamu telah dikasih Syekh Abdul Qadir setelah menderita dan kamu telah menjadi wali yang utama dengan mengharap keberkahan Syekh Abi Isa Maghribi memakai mahkota dan serta itu di kepalanya. Lalu diserahkan kepada Syekh Ahmad Zaini. Allah ketika bersenang, Syekh Ahmad Zaini memberi kain bakar atas kepalanya. Syekh Ahmad Zaini kerjanya dalam mencari kain bakar memasak roti bagi pakai-pakai. Setelah mengenai mahkota dari Syekh Abdul Qadir sebelumnya berkata, karena engkau tidak layak mencari bakar, sebab Allah beri mahkota dengan mahkota yang mulia. Lalu Syekh Ahmad Zaini mewakili dari gurunya untuk mencari kain bakar. Dan dunia tidak kalau untuk silakan saja. Dia pun berangkat ke gunung membuat kain bakar dan demikian. Waktu akan diangkat kepalanya, kain bakar itu melayang dan Syekh Ahmad Zaini kira-kira seasa dari kepalanya. Lalu Syekh Ahmad Zaini pulang kepada gurunya. Kita kain bakar terus melayang mengikuti Syekh Ahmad. Setibanya di tempat gurunya dari Syekh Abi Isa Maghribi, gurunya berkata, nah Syekh Ahmad, tadi kata kebetulan Allah tidak pasal dipakai kalau kain bakar. Sebab sudah menentukan di mahkota dan sebelum yang dia yakini. Setelah dengan mencari kain bakar, oleh saya beberapa dari dalam pasal 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari bani dunia wa bil asbiya bil rabbani wal basis al-madani
الشيخ عبد القادر الجيلاني فتستغفر القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك بالبديل المجتبى طهر قلوبنا من كل وقت يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وسر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها توبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بيدي وسندتي وتوفنا بها سنتي ولا تحرمنا فضل الشفاعة وانصرنا بسنتي واتباعه الغر المحجلين وسير السابقين والسابقين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق المحب الفاتحين ربنا انزلنا منزلا مباركا مطهر المنزلين واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la yarbu bi ilahil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah. Tentu dengan segala nikmat dan rahmat serta dan hidayahnya yang dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kehidupan puji dan syukur itu Allah berkatkan segala nikmat yang ada pada masa yang sangat bertambah dengan nikmat yang salam dan selamat yang diberikan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam yang kaya Rasulullah, salam yang kaya Nabi, salam yang kaya Nabi kita. Alhamdulillah yang Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi kita bersyukur pada hari ini kita dapat melaksanakan nanti Sultan Aulia Abdul Qadir jadi pada hari ini kita coba akan mengkaji untuk memahami apa makna dan apa tujuan daripada manasik. Bagaimana masyarakat kita di Malaysia mungkin manasik ini mesti asing. Tapi bagi Indonesia manasik adalah merupakan satu perkara yang memang sebagai satu wadah dakwah yang dimanfaatkan oleh para ahli mereka yang pertama Rasulullah SAW bersabda, setiap suali berpaling alisir memperingati orang-orang saleh di para mereka. Wajah sekali ini Rasulul Rahman wa Rasulul Barakah. Dengan orang-orang saleh itu diturunkan rahmat dan mendapat limpahan barakah. Jadi jelas manasik adalah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada manasik itu juga akan mendapat limpahan barakah dari yang punya manasik. Hari ini kita melatih Syekh Khalid Al-Jilani pada saudara seorang penghulu daripada segala orang, cucu daripada Rasulullah SAW daripada Sina Al-Azan sehingga disebut Azani. Jadi begitu mulianya orang yang kita peringati pada hari ini dan insyaAllah kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Pada ini juga merupakan satu tawassul untuk bertawassul dengan Syekh Qadir Jailani dengan harapan supaya permohonan kita segala hajat kita di dalam manasik ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ramai umat Islam yang mempertikaikan mengenai tawassul. Tetapi bagi mereka dari Ashabiyah tidak pernah menyalahkan orang lain. Kita berpegang kepada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang telah kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan atau bertawassul yang mendekatkan kepada Allah.
dan berjuanglah di jalan Allah supaya kamu menjadi orang yang mulia. Jadi di sini jelas tawasul itu satu jalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Sekarang sama-sama kita berpikir, kita dekat dengan Allah. Sejak mana kita mendekat? Itu pertanyaan. Mendekat dengan orang yang mungkin pengenalan kita dalam pengertian kita kenal, tapi pada hakikatnya mungkin belum pengenalan yang sebenarnya. Maka sebab itu kita sangat-sangat memerlukan Allah yang dapat menghubungkan kita dengan Allah. Itu namanya tawasul. Jalan yang dapat mendekatkan kita. Di dalam Al-Fatihah sendiri kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi kepada mereka. Maka kita bertawasul dengan mereka. Siapa mereka itu? Minal nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Daripada nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Syaikhul Karim Al-Jilani karena Rasul? Kita bertawasul dengan beliau karena beliau adalah salah seorang penghulu daripada wali dan dia adalah dikasih Allah. Untuk kita bertemu dengan beliau bukan andai-andai kita, tetapi adalah semata-mata atas petunjuk dan hidayah Allah. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, "Man yahdihillahu fahuwal muhtadi, wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Orang yang mendapat petunjuk dan hidayah itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mendapat petunjuk. Siapa yang ditunjuk oleh Allah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah tidak dipertemukan dengan seorang wali yang mursyida, itu seorang wali yang membimbing roh mereka menuju Allah. Jadi Syaikhul Karim adalah seorang wali Allah yang disebut inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di mana Syaikhul Karim tak pernah ada rasa takut, tak ada rasa risau. Itulah wali Allah. Dan Syaikhul Karim dapat membimbing roh murid yang menuju Allah dan akan menjaga di pintu neraka karena nama semua murid yang berada di tangannya dan baju Allah. Itu di dalam mahkota beliau. Sehingga untuk memperoleh barakah dari Syaikhul Karim Al-Jilani, hal ini sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh Syekh Mustafa Abu Sa'id dalam kitabnya Gausul Ibad halaman 32. Laqad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umma Sulaimi tajma'u 'irbahu fi aniyatin ma'a wa kana na'iman fastayqaza wa qala madza tasta'inu ya Sulaim faqala هذا إذ كان يجعله في فيه وهو أتيم فيه. وفي رواية يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا فقال عليه الصلاة والسلام مكرا ومسجعا وماليا أسرتي. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i. Dan tidak Rasulullah SAW melihat Ummu Sulaim sedang mengukur
menceburkan air keringat Nabi dalam suatu wadah ketika Nabi sedang tidur. Tiba-tiba Nabi terbangun seraya bersabda, "Apa yang kau kerjakan, wahai Abu Sulaim?" Maka jawabnya, "Air keringatmu ini akan menjadikan wangi-wangian yang paling harum." Dalam suatu riwayat dikatakan Ummu Salim menjawab, "Wahai Rasulullah, aku berharap berkah air keringatmu ini untuk anak-anak." Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya dengan pernyataan yang penuh kesungguhan, dorongan dan pujian, "Silakan tamat." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Hadis ini adalah hadis yang sangat-sangat sahih. Inilah bertabaruk dan bertawasul. Kalau Muslim dengan keringat Nabi. Hari ini siapa yang mau bertabaruk boleh pergi ke Senayan di masjid dan panggilan dia ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh bertabaruk dengannya. InsyaAllah apabila saya kita boleh mengambil, kita boleh mencium rambut itu sendiri. Masya Allah. Dan terasa saja akan keberkatan kita itu. Salah satu hari boleh kita berikan dalamnya hal khusus itu bertabaruk saja di Senayan. Boleh kita jalankan. Jadi baik, untuk mencintai dan menghormati dan memuliakan para ulama, salafus salihin, aulia, syuhada dan lain-lain. Karena hal ini yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, wa beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala qala man ta'ani waliyan faqad azantuhu fil 'abdi wa ma taqarraba ilayya bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibba fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadihi alladhi yubsiru biha wa rijlahu alladhi yamshi biha wa in sa'alani a'taytuhu wa la in ista'adani." Sesungguhnya Allah berfirman, "Siapa memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Dia seorang pun mendekat kepadaku dengan amalan wajib yang aku senangi, dan dia seorang pun dari hamba yang mendekat kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintai. Maka aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar, aku akan menjadi pandangannya untuk melihat, aku menjadi kanannya untuk dipakai berbuka, aku pun menjadi kakinya untuk berjalan. Jika dia meminta perlindungan dariku, maka aku akan melindunginya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Apa yang kita cari selama ini dalam kitab mereka? Yang kita cari adalah mahabbatullah. Di dalam doa yang kita baca, "Ilahi anta maksudi wa ridha wa mahdubi mahabbataka wa mahabbataka." Amalan ini adalah merupakan satu wasilah, satu doa. "Ilahi anta maksudi," ya Tuhan, engkau yang kami tuju. Maknanya kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah maknanya menjadi orang yang bertakwa. Inna qaramakum illa la yattaqu. Kalau yang dekat dengan Allah yang bertakwa. Lalu apa jadinya bila menjadi orang bertakwa? Allah mengatakan, "Inna Allaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Orang yang di dalam hatinya ada ihsan. Entah dalam kata-kata yang takut karabin dan sembah Allah seakan-akan kamu melihat. Jika kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah melihat kamu. Oleh dalam hatinya ada ihsan, maknanya ada
terasa. Bila melakukan sesuatu terasa perbuatannya dilakukan oleh Allah. Bila bercakap terasa ucapannya dilakukan oleh Allah. Bila ada lintasan hati terasa dalam hatinya bahwa Allah sedang menatapnya. Maka dari orang berhak lahirlah sifat-sifat yang jujur, sifat sidik, sifat amanah, sifat makanan, sifat tadi. Menjadi orang yang ikhlas, orang yang sabar, orang yang wara, orang yang qanaah. Semua sifat-sifat mulia itu akan lahir dari orang yang bertakwa. Maka bila orang itu sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa yang bersifat seperti itu, maka Allah akan cinta kepadanya. Bila Allah cinta kepadanya, bila dia melihat pada hakikatnya Allah yang melihat. Bila dia mendengar pada hakikatnya Allah yang mendengar. Bila dia bercakap pada hakikatnya Allah yang bercakap. Artinya kebersamaan dengan sifat kodrat iradatnya Allah. Maka itulah orang-orang yang seperti ini yang disebut pada zaman-zaman dahulu oleh orang-orang tua kita masih menurut. Maknanya kalau dia cakap kamu celaka, orang itu pasti celaka. Karena ucapan celaka itu datang dari kata Allah. Jadi hati-hati kepada orang yang beriman, yang wara, yang menjaga ibadahnya. Mungkin dia kasih Allah. Kalau dia kasih Allah, maka doanya makbul, ucapannya makbul. Apa yang diminta akan dimakbulkan oleh Allah. Kalau dia mengatakan celaka, sekali lagi orang itu akan celaka. Kalau dia mengatakan bahagia, orang itu akan bahagia. Inilah yang dilarang oleh Allah untuk memusuhinya. Bila membencinya, bila memusuhinya, maka dia akan berperang dengan Allah. Jawaban yang rahmati Allah. Dalam sabda beliau yang lain, Al-Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akrama 'ali faqad akramani wa man akramani fa akrama Allah wa man akrama Allah fa ma huwa jannah. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim berarti ia akan memuliakan aku. Barang siapa memuliakan aku berarti ia akan memuliakan aku. Telah dimuliakan aku oleh Allah dan barang siapa yang memuliakan Allah maka balasannya tempatnya dan surga. Jadi kesimpulannya kita menagih pada hari ini dan menagih selama ini dan seterusnya bermakna kita mencintai para wali-wali Allah. Kita akan tabaruk memberi keberkatan padanya. Sehingga kalau kita lihat di Indonesia sampai puluhan ribu manusia akan datang menghadiri majelis-majelis mahfil. Walaupun mereka bukan hewan, karena mereka ingin dapat keberkatan dari majelis itu. Karena memuliakan para wali Allah. Jadi kita ulang dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang memuliakan seorang alim berarti dia telah memuliakan aku. Jadi memuliakan ulama seperti Syaikhul Qadir Jilani, Kiai Maksudullah Badajul Arifin, Abdullah Mubarak bin Muhammad, berarti kita memuliakan Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan aku berarti dia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Rasulullah berarti dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah maka balasannya adalah surga. Jadi ujung-ujungnya adalah surga. Ya. Pada Rasulullah SAW, akrimul ulama fa innahum indallahi ulama'u mukramun. Rasulullah bersabda memuliakan para ulama karena sesungguhnya mereka adalah orang yang terpilih lagi dimuliakan di sisi Allah. Jadi seperti itu marilah memuliakan ulama maknanya kita telah diikat oleh Allah
dengan seorang ulama yang hebat. Ini adalah ulama yang dikatakan oleh Allah. 37 Nurjiti dalam satu hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari sendiri. Allah takjub, Allah kagum dengan satu kaum dan daerah diikat dengan rantai lalu ditolak ke dalam surga. Dengan siapa? Diikat dengan rantai dengan silsilah. Lalu Allah kata, wasikan dari yang kafir kaum yang jannah di Sumarang. Berilah kamu perjalanan ke dalam surga bersama Allah. Jadi beruntunglah kita karena kita terdiri karena semua orang mau menerima mereka. Tidak semua. Jangan kata mereka. Tidak semua orang mau menerima Islam. Apa kurang Abu Jahal? Apa kurang Abu Lahab? Ilmu mereka lebih hebat. Tetapi kenapa mereka tidak memilih Islam? Itu adalah semata-mata karena itu semua adalah petunjuk dan hidayah. Berapa ramai orang Islam yang pada hari ini yang saya sekarang sedang mengalami ucapan-ucapan, pertanyaan-pertanyaan banyak yang dilontarkan kepada kami sebagai wakil presiden dengan Australia. Kita lagi wakil presiden, siapa yang mengangkat dari wakil presiden? Kita jawab beramal saja kalau kita sudah mendapat berkat. Kami risau bagaimana orang yang belakang nanti, bagaimana anak cucu kami nanti. Tak perlu risau. Kita saja sekarang. Kenapa tidak risau kepada masyarakat yang ada sekarang? Tidak saja berapa ramai manusia yang ada sekarang. Jangan dari tempat dan di kampung kita saja. Tapi yang mau mereka paling-paling tak sampai 1% dari masyarakat. Tetapi yang kita risau pula yang akan datang, yang hari ini pun. Jadi bagi saya tak perlu risau karena mereka itu jadi Allah bukan jadi kita. Allah punya. Kalau Allah berkata, maka mereka akan mengaku. Karena sudah saya katakan tadi ayat itu jelas. Melihat ini korban dari menuju dari pada tadi dari bagian berjika. Jadi orang yang bersarekat dan bertasawuf ini adalah orang yang dapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena apa? Seperti kita dalam mereka. Apa seperti kita? Buruk sangka terhadap mereka. Kenapa buruk sangka? Karena mereka ini lebih banyak yang sesat daripada yang betul. Nah, itu masalah. Jadi apa yang diwarwarkan oleh masyarakat orang mereka begini itu betul. Tetapi itu bukan mereka yang betul. Ya kalau sudah mereka tak perlu sembahyang lagi, tak perlu puasa lagi, jangan sembahyang untuk sembahyang. Lainnya yang merusakkan mereka. Mereka yang betul yang berpegang kepada kita, berpegang kepada tauhid, berpegang kepada tasawuf. Tiga ini pegangan mereka karena ini adalah hukum agama. Dan inilah dijangka untuk kita ketahui 2004 ini kebangkitan sufi di Nusantara. 2004 kebangkitan sufi di Nusantara. Kita tidak menggunakan pada 2003 ini pada dengan yang lepas dan insya Allah sambungan dengan yang lepas di Negeri Sembilan itu maka kota sufi diadakan di Tasik Malaya yaitu di pusat tarekat Idrisiyah. Insya Allah doakan saya dengan Nasri dengan satu orang dari IP akan berangkat tanggal 17 dan 17 kita ke GG, pada 18 kita akan ada terus kita Malaya. Maka di sana kita akan berkampung di satu pesantren yang berdasarkan maklumat yang datang kepada saya di Wilayah itu pesantren yang paling besar dan paling hebat dan paling cantik di depan jalan dan pesantren yang mementingkan
ekonomi masyarakatnya. Itu tarekatnya adalah tarekat Indonesia. Mursyid yang pertama Kiai Haji Fathur Rahman yang sama dengan Malaysia. Alhamdulillah saya pernah jumpa dengan beliau, saya pernah berbincang dengan beliau, dan baru ini anak buah beliau telah kirim kepada kita bahwa mereka menunggu kita. Jadi yang hadir itu dari seluruh Nusantara, dari Malaysia, dari Thailand, dari Brunei, dari Singapura, Kamboja, Myanmar, hadir pada masa itu. Yang mungkin dari Sabah, saya mungkin 3 orang itu. Saya tanya kayak lain dijemput, belum ada maklumat lah. Jadi sekarang masih ada kota, siapa yang mau ikut boleh beli tiket, kita kirim nama, sebab yang pergi itu mesti ada nama di sana. Maksud nama untuk pengurusan para kesediaan. Nah, jadi itu untuk maklumat dari perjalanan buat. Jadi berpeganglah. Di akhir zaman ini tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali diri kita. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari diri kita. Maka oleh itu Nabi mengatakan ibda binafsi, mulakan dari diri kamu. Siapa diri kita? An-nafs, itu diri kita. Ibda binafsi, nafs itu diri kita. Siapa nafs itu? Roh kita. Jadi kenapa kamu tidak memperhatikan aparatur silupi ampusikum, memperhatikan apa yang ada di dalam diri itu tak tahu. Jadi maknanya bila kita bercakap roh, maka di sana ada duduknya sabar, di sana duduknya ikhlas, tawadu, qanaah, ridha dan lain-lain. Semua sifat-sifat kebaikan itu datang daripada roh itu sendiri. Maka marilah kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang dapat menguasai sifat-sifat yang baik itu dengan jalan jangan cemarkan roh kita dengan perkara-perkara yang buruk. Karena bila cemarnya roh kita, maka roh kita itu akan menghalangi cahaya Allah untuk tembus sampai ke ilmu basirah kita yang disebut wa'ad. Apabila fuad kita sudah buta karena tertutupnya cermin-cermin roh, ditutup oleh nukta arti nukta sauda, maka kita akan menjadi buta. Buta bukan mata, tapi yang buta adalah mata hati. Bila mata hati buta, maka tidak akan dapat melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tak betul. Semua sama. Maka itu sangat kemudian yang dialami oleh manusia pada akhir zaman, sehingga mengaku beriman kepada Allah, tetapi perbuatan dan perkataan jauh daripada iman. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi perkataan dan perbuatan jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka itulah yang perlu kita muhasabah diri tadi. Jangan periksa orang lain, jangan cari salah orang lain. Cari salah sendiri, periksa diri sendiri. Apa salahku, apa dosaku, apa yang tak betul, bagaimana hatiku. Itu yang kita cari. Bila kita jumpa kesalahan kita, maka mengakulah di hadapan Allah, sujudlah di hadapan Allah, bertobatlah banyak-banyak. Maka insya Allah, inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah akan cinta kepada orang bertakwa. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bersih. Allah yuhibbul awwalin, Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Maka inilah yang kita berusaha terus beramal dan beramal, ikut melatih, ikut beramal. Insyaallah disitulah banyak fadilah yang kita ambil, yaitu limpahan barakah dan rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil karim wa ala alihi wa
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الكريم محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل